Ketika diri kita didampingi oleh sosok kodam, baik kodam yang berasal dari leluhur atau di luar garis keturunan, biasanya orang yang dipilih oleh sosok kodam untuk didatangi dan didampingi juga akan mendapatkan beberapa keahlian-keahlian tertentu yang berhubungan dengan dunia supranatural, baik keahlian yang datang secara tiba-tiba atau kemampuan yang memang telah ada sejak lahir tapi lebih dipertajam agar lebih matang atau sempurna. Akan tetapi terkadang beberapa orang saat didampingi oleh sosok kodam dan mendapat keahlian-keahlian tertentu, diri mereka tidak memahami dan beranggapan bahwa apa yang sering mereka alami hanyalah sesuatu yang umum terjadi kepada banyak orang. Sehingga karena ketidaktahuan itulah banyak orang yang benar-benar mempunyai keahlian tertentu dalam dunia supranatural saat didampingi dan dihampiri sosok kodam tidak dapat menggunakan keahlian tersebut untuk membantu menolong orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu perlu sekali memahami beberapa keahlian yang sering kali muncul di dalam diri seseorang saat dia didampingi oleh sosok kodam. Lalu apa sajakah keahlian-keahlian tersebut? Simak video ini sampai habis. Banyak sekali keahlian dan kemampuan yang bangkit saat seseorang baru saja didatangi dan didampingi oleh sosok kodam. Namun secara umum, dari apa yang sering saya alami dan saya temui, secara garis besar saya membagi keahlian-keahlian tersebut menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kemampuan dalam sebuah koneksi, di mana hal ini adalah sebuah keahlian dan kemampuan yang berhubungan dengan semua hal tentang makhluk alam gaib. Keahlian atau kemampuan ini biasanya muncul seketika saat seseorang baru saja didampingi oleh sosok kodam. Namun ada juga beberapa orang yang memang telah memiliki kemampuan ini sejak terlahir di dunia dan dipertajam dikarenakan kehadiran sosok kodam. Keahlian atau kemampuan bagian koneksi ini secara umum terdiri dari kepekaan seseorang terhadap kehadiran makhluk alam gaib, bisa melihat berbagai wujud makhluk alam gaib, baik secara fisik atau bahkan kebatinan, dan bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok gaib, bahkan bisa mengundang beberapa makhluk alam gaib untuk datang menghampiri diri dia. Serta ada juga yang bisa mengusir, memindahkan keberadaan makhluk alam gaib yang telah ada di suatu tempat. Serta bagi beberapa orang yang mempunyai sebuah kemampuan khusus dalam bidang koneksi ini, orang tersebut bukan hanya bisa melihat makhluk alam gaib, namun diri dia bisa berinteraksi dengan berbagai sosok suci, bisa melepaskan sukmanya baik secara sengaja atau tidak sengaja, bahkan bisa memasukkan sosok gaib ke tubuh dia atau bahkan ke tubuh orang lain. Dan juga keahlian atau kemampuan di mana dia bisa memerintahkan sosok-sosok gaib untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang orang itu inginkan. Lalu, keahlian dan kemampuan dalam bidang kedua adalah kesensitifan terhadap sebuah energi, di mana secara umum orang-orang yang memiliki keahlian ini bisa sangat sensitif terhadap berbagai energi yang ada di sekitarnya, baik yang dipancarkan
oleh sesama makhluk hidup, benda-benda, dan makhluk alam gaib. Melalui kesensitifan ini, orang bisa sangat memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang lain di sekitarnya, bisa mengetahui apa yang akan terjadi dengan alam di sekitarnya melalui energi yang dipancarkan oleh alam. Bahkan bisa juga sangat dekat dengan berbagai macam hewan, bahkan hewan buas sekalipun. Dan bisa juga merasakan beberapa energi yang dipancarkan oleh sosok gaib di suatu tempat, benda, atau bahkan yang mengikuti orang lain, walaupun diri mereka tidak dapat melihat dan berinteraksi dengan sosok gaib tersebut. Secara khusus, beberapa orang tertentu yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang ini juga bisa melihat secara jelas dengan wujud dan bentuk tertentu energi yang dipancarkan oleh makhluk hidup, sehingga tidak jarang orang ini juga bisa mengetahui kapan seseorang akan tutup usia. Selain itu, orang-orang tertentu juga dapat menyalurkan energi alam di sekitarnya untuk sebuah benda atau bahkan orang lain, sehingga orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian ini juga tidak jarang mampu mengurangi rasa sakit atau bahkan menyembuhkan sebuah penyakit tertentu yang dialami oleh orang lain. Lalu bagian ketiga adalah sebuah kemampuan dan keahlian dalam bentuk feeling, di mana jika kita memiliki keahlian dan kemampuan ini, diri teman-teman bisa sangat tepat memprediksikan apa yang akan terjadi, baik yang dialami oleh diri kita sendiri atau bahkan yang dialami oleh orang lain. Bahkan bukan hanya kejadian yang akan terjadi, diri kita juga bisa mengetahui sebuah kejadian apa yang telah dilalui oleh suatu benda atau bahkan seseorang. Oleh karena hal ini, tidak jarang orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ini seringkali dicap sebagai peramal. Secara khusus, saat seseorang memiliki kemampuan dalam bentuk feeling, beberapa di antaranya juga bisa memprediksikan apa yang dilakukan oleh orang lain, bisa mengetahui apa yang terjadi dalam skala besar, bahkan di antaranya bisa sering mendapatkan petunjuk-petunjuk secara jelas dari berbagai makhluk alam gaib, walaupun diri mereka tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan sosok gaib tersebut. Dalam beberapa kasus, seringkali saya bertemu seseorang yang tidak sepenuhnya menguasai satu bidang, keahlian dan kemampuan tertentu, namun diri mereka bisa memiliki beberapa kemampuan tertentu yang sejatinya berasal dari beberapa bagian keahlian. Namun yang terpenting adalah, sehebat apapun keahlian dan kemampuan diri kita, janganlah sampai membuat kita menjadi orang yang sombong dengan merendahkan orang lain, bahkan menyepelekan alam. Dan tidak jarang dikarenakan kesombongan yang timbul dalam diri dia, beberapa orang pun justru bisa menduakan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sebenarnya teman-teman, sehebat apapun diri kita, semua itu hanyalah sebuah titipan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan untuk teman-teman yang mungkin merasa memiliki sebuah keahlian, namun masih timbul keraguan serta tanda tanya mengenai kemampuan-kemampuan tersebut, atau bahkan mungkin ada kemampuan dan keahlian yang bisa teman-teman lakukan dan tidak saya sebutkan di dalam video ini, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar, karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menyaksikan video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut.
Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.